Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadilah dengan NIM 16 12 50 11 12, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul implementasi e-commerce menggunakan metode bisnis model Canvas berbasis content management system untuk memaksimalkan pendapatan pada toko makeup vaporizer. Pada halaman pertama, berisi latar belakang. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, baik pengusaha kecil, menengah, maupun besar merupakan salah satu dari sekian banyak dukungan yang ada di negeri ini. Semakin dipaksa untuk menggunakan teknologi yang canggih untuk tetap bertahan di lingkungan yang semakin kompetitif. Omega Vaporizer adalah perusahaan yang bergerak di bidang rokok elektrik. Cara penjualan di toko Omega Vaporizer masih tergolong tradisional, di mana pelanggan harus datang ke toko. Sistem penjualan yang dilakukan pada toko Omega Vaporizer masih mengharuskan pelanggan untuk memesan langsung ke toko, sehingga tidak efektif untuk memaksimalkan pendapatan, dan pengiriman yang dilakukan pada toko Omega Vaporizer kurang terkontrol untuk melacak pesanan yang dikirim. Jadi berdasarkan permasalahan yang disebutkan, sehingga peneliti merasa perlu untuk membuat sebuah e-commerce dengan judul implementasi e-commerce menggunakan metode bisnis model Canvas berbasis content management system untuk memaksimalkan pendapatan pada toko Omega Vaporizer. Tujuan penulisan. Dengan membangun suatu website e-commerce pada toko makeup vaporizer diharapkan memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk dan pengiriman produk yang aman dan mudah dipahami untuk digunakan. Identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ini terdapat 2 poin. Poin pertama, pemesanan produk kurang efektif karena pelanggan masih harus datang ke toko. Poin kedua, biaya untuk melakukan pengiriman barang ke customer cukup mahal. Lalu selanjutnya ada diagram fishbone. Pada diagram fishbone ini eh, menjadi acuan utamanya itu pendapatan yang menurun. Kenapa pendapatan menurun? Di sini ada 4 kategori yang saya masukkan. Pertama, ada price, kategori selanjutnya productivity, kategori ketiga proses, kategori keempat place. Lanjut, proses bisnis. Dalam proses bisnis ini terdapat 4 proses bisnis, yaitu pertama activity diagram pemesanan, lalu yang kedua ada activity diagram penjualan, ketiga ada activity diagram proses pembayaran, dan yang keempat ada activity diagram pengiriman. Eh, Pada activity diagram pemesanan, pelanggan datang ke toko, lalu pelanggan menanyakan rekomendasi produk yang ada, lalu pegawai memberikan rekomendasi produk. Jika tertarik, pegawai mengemas produk. Jika tidak tertarik, meletakkan kembali produk. Lalu pelanggan menerima produk. Lalu yang kedua, ada activity diagram penjualan. Pertama, pelanggan mendatangi toko, lalu menanyakan produk kepada pegawai, lalu pegawai mengecek stok produk tersebut, apakah tersedia atau tidak tersedia. Jika tidak tersedia stok atau stok kosong, pelanggan meninggalkan toko tersebut. Jika tersedia, pegawai mengambilkan produk tersebut, lalu pelanggan mengecek produk, lalu pegawai mengemas produk. Setelah produk selesai dikemas, pelanggan menerima produk yang sudah dikemas. Lalu yang ketiga ada activity diagram proses pembayaran. Pada activity diagram proses pembayaran ini, pegawai menghitung jumlah barang yang dibeli dari pelanggan, lalu menerima bukti pembayaran. Pelanggan menyiapkan uang tunai, lalu memberikan uang tunai. Pegawai pegawai menerima uang tunai tersebut, lalu membuat nota. Setelah membuat nota, memberikan produk yang dibeli dan nota. Lalu pelanggan menerima barang dan nota tersebut. Activity diagram yang keempat, activity diagram pengiriman.
Pertama, pegawai melakukan pengecekan produk dan alamat penerima. Lalu pegawai melakukan packing produk tersebut. Lalu pegawai memesan jasa ojek online. Setelah pemesan jasa ojek online ini memberikan paket. Lalu kurir menerima paket, lalu mengirim paket tersebut. Bisnis selanjutnya ada bisnis model kanvas. Pada bisnis model kanvas ini ada ada 9 kategori. Kategori pertama customer segment. Customer segment ini adalah target pasar. Target pasar dari toko makeup vaporizer yang saya sarankan adalah konsumen yang aktif merokok dengan batasan umur 18 tahun ke atas. Lalu ada customer relationship. Di customer relationship ini ada 2 poin. Setiap pemesanan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan merchandise. Lalu ada gratis ongkir pada periode tertentu. Lalu kategori ketiga ada value proposition. Pada value proposition ini mengedepankan kualitas sebagai hal yang utama dalam penjualan produk. Lalu kategori yang selanjutnya ada key activity. Pada key activity ini menjual produk yang terbaik dan pemasaran menjadi penanggung jawab dalam penjualan produk. Selanjutnya ada key partner, supplier vape dan liquid yang terpercaya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan bekerja sama dengan ekspedisi dalam pengiriman produk. Key resource dari toko ini adalah karyawan yang berpengalaman dalam penjualan dan distributor yang profesional. Lalu lanjut ada channel eh, pemasaran. Satu ada toko offline, kedua marketplace, ketiga mengikuti event-event tertentu dan bekerja sama dengan brand ambassador. Lalu revenue stream. Konsumen merupakan pendapatan utama dalam menjalankan sebuah bisnis penjualan. Lalu yang terakhir ada cost structure. Pada cost structure ini biaya operasional dalam penjualan, gaji karyawan, dan biaya pemasaran brand ambassador. Lalu terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ada 2 poin. Poin pertama, dengan diterapkannya sistem website e-commerce ini, maka diharapkan dapat meningkatkan pemesanan dan penjualan produk Omega Vaporizer. Poin kedua, dengan adanya website e-commerce dapat mempermudah pelanggan dalam mengakses informasi produk pada Omega Vaporizer. Dan saran terdapat 3 poin. Poin pertama, untuk lebih aktif dalam mengupdate produk baru agar pelanggan lebih tertarik pada produk Omega Vaporizer. Poin kedua, melakukan backup data agar terhindar dari kesalahan baik ini sengaja atau tidak sengaja, agar tidak hilang. Poin terakhir, lebih aktif dalam memberikan promo-promo agar dapat meningkatkan pendapatan dan pemasaran menjadi semakin luas. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.